Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk masuk menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, dengan kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Orang-orangnya besar dan tinggi, dan enak yang kau kenal, dan kau dengar orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu lah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka. Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena kebenarankulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangmu. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membangkitkan amarah Tuhan Allahmu di padang gurun. Sejak keluar dari tanah Mesir sampai tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb, kamu sudah membangkitkan amarah Tuhan. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, sehingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh perjanjian yang diikatkan Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah, berisi segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari ketika kamu berkumpul. Sesudah lewat 40 hari 40 malam, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjiannya itu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, segeralah turun dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka cepat sekali menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Tuhan berfirman pula kepadaku, telah kulihat bangsa ini. Sungguh, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Biarlah aku bertindak. Aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang lebih baik. Engkau akan kujadikan bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada mereka. Setelah itu aku berbalik dan turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Aku melihat bahwa sesungguh kamu telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dengan membuat bagi dirimu anak lembu tuangan. Kamu cepat sekali menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu aku memegang kedua loh itu kuat-kuat dan melemparkannya dari kedua tanganku. Aku memecahkannya di depan matamu.
Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, sebab kamu sangat berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga membangkitkan murkanya. Sebab aku gentar karena murka dan kobaran amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Tetapi kali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Kepada Harun pun Tuhan sangat murka, sehingga ia mau memunahkannya. Maka pada waktu itu aku berdoa juga untuk Harun. Adapun anak lembu, hasil perbuatan dosamu itu, kuambil dan kubakar dengan api. Lalu aku menghancurkan dan menggilingnya baik-baik sampai halus menjadi abu. Abu itu kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Di Tebera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membangkitkan amarah Tuhan. Juga ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan firman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Aku sujud di hadapan Tuhan. Aku sujud selama 40 hari 40 malam itu. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, jangan musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hambamu. Janganlah perhatikan kekerasan hati bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya. Jangan sampai negeri dari mana engkau membawa kami keluar berkata, karena Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan karena ia membenci mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang teracung? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kecenderungan orang selalu berpikir bahwa jika ia melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan imbalannya. Di sini jelaslah satu hal, manusia terlalu memiliki harga diri yang tinggi sehingga tidak siap menerima sesuatu tanpa melakukan apa-apa. Dengan kata lain, manusia tidak pernah siap untuk menjadi seperti pengemis di hadapan Allah yang Maha Kaya. Manusia memilih merasa bisa membayar Tuhan dan dengan demikian menyombongkan dirinya. Seruan berikutnya kepada bangsa Israel adalah kembali dengan formulasi skema yang terkenal. Dengarlah Israel. Artinya, dengarlah untuk taat. Mereka perlu mendengarkan dan mengamini bahwa Tuhan akan mengerjakan dengan pasti suatu perkara besar. Bahkan Allah juga memberikan jaminan sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa. Ialah yang akan berperang bagi bangsa Israel. Itu semua akan dilakukan Allah karena Allah telah berjanji kepada bapa-bapa leluhur Israel dan ia tidak pernah berdusta. Bahaya lain yang akan dihadapi bangsa Israel adalah kesombongan. Mereka bisa berpikir bahwa karena kesetiaan dan karena kebaikan mereka lah, maka mereka mendapat semua kebahagiaan itu. Musa menyatakan bahwa bukan demikian kebenarannya. Allah memberikan tanah itu karena janjinya yang berdaulat kepada para bapa leluhur, bukan karena kesetiaan mereka. Karena mereka sebenarnya tegar tengkuk. Ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa ketaatan adalah syarat agar mereka dapat menaklukkan Kanaan. Kalau kita mundur di pasal 4 ayat 1
6 ayat 18-19. Syarat itu berlaku mulai saat ini. Ketaatan adalah sesuatu yang harus, namun itu bukan alasan mengapa Allah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa anugerah Allah memampukan kita menghadapi kehidupan, menghadapi pergumulan. Bahkan karya salib Kristus bukanlah karena kesalehan, kebaikan, ataupun kuat dan gagah kita. Semua karena anugerah Allah. Justru dari situlah kita diingatkan bahwa hidup kita adalah pemberian. Maka mari pergunakan hidup pemberian ini sebagai hidup yang bermanfaat, hidup yang terus mengasihi Tuhan dan terus menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa besar anugerah yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Anugerah keselamatan, janji hidup yang kekal bersama dengan Tuhan adalah kepastian di dalam Kristus. Untuk itu ajarkan kepada kami agar kami hidup dalam anugerah Tuhan, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati yang terus meneladani Kristus yang rendah hati. Bapa di surga, pagi ini kami mau menyerahkan hidup kami. Kami membawa keluarga kami membawa jemaat-Mu di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang, baik itu Jukilan, Janglengan, dan Sumberjo. Mari Bapa Tuhan memberkati mereka, melawat mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Biarlah mereka dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup di dalam Kristus. Juga berdoa untuk anak-anak yang masih studi, berikan semangat kepada mereka untuk melanjutkan studi mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hidup yang kami jalani hari ini berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami lewat perkataan kami, lewat sikap dan tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.